Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yandian Susilawati, NIM 2006773, kelas Ilmu Keolahragaan B. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu sistem saraf tepi. Apa sih sistem saraf tepi itu? Sistem ini terdiri dari jaringan saraf yang berada di bagian luar otak dan medula spinalis. Sistem ini terdiri atas saraf kranial dan saraf spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Nah, ada pula saraf kranial, yaitu 12 pasang saraf kranial atau urat saraf, bisa disingkat dengan CN, yang disusun dalam nama dan angka Romawi. Muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa saraf kranial hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Klasifikasinya pun terbagi menjadi 12 saraf, yaitu yang pertama saraf olfaktori, 2 saraf optik, 3 saraf okulomotorik, 4 saraf trokeal, 5 saraf trigemial, 6 saraf abduction, 7 saraf facial, 8 saraf vestibuloclear, 9 saraf glossopharyngeal, 10 saraf vagis, 11 saraf aksesoris sphenial, 12 saraf hipoglossal. Saraf spinal, 31 pasang saraf spinal berawal dari korda melalui radik dorsal atau posterior dan ventral atau anterior pada bagian distal radik dorsal ganglion. Dua radik bergabung membentuk satu saraf spinal. A. Saraf spinal diberi nama dengan angka sesuai dengan ragla Kolomen vertebra tempat munculnya saraf tersebut. Terbagi menjadi 5, yaitu 1. Saraf serviks, 2. Saraf torak, 3. Saraf lumbal, 4. Saraf sakral, 5. Saraf koksiks. B. Saraf spinal meninggalkan korda melalui volumen intervertebral saraf, kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu 1. Cabang medial kecil, 2. Rumus dorsal, 3. Cabang ventral, 4. Cabang visceral. Plexus adalah jaring-jaring serabut saraf yang terbentuk dari ramus ventral seluruh saraf spinal, kecuali T1 dan T11, yang merupakan awal saraf interkostal. Terbagi menjadi 5, yaitu 1. Plexus cervix, 2. Plexus brachial, 3. Plexus lumbal, 4. Plexus sakral, 5. Plexus koksiks. Saraf eferen atau saraf motorik. Sel saraf motorik merupakan bagian struktur dari fungsi sistem saraf yang berfungsi mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Mekanisme penghantaran informasi antara reseptor dan sistem saraf pusat terjadi melalui proses penghantaran impuls dengan kode irama dan frekuensi tertentu. Saraf eferen disebut sebagai saraf motorik, terdiri dari 2 bagian, yaitu saraf motorik somatik dan saraf somatik autonom. Saraf aferen atau saraf sensorik. Sistem saraf sensorik mentransmisi informasi dari reseptor sensorik ke SSP. Saraf sensorik adalah sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengubah rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi impuls listrik internal. Bagian ini berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls baik yang dari luar maupun yang dari dalam tubuh. Sistem saraf somatik. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf somatik juga membawa respons keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Nah, di sini ada gambaran bagaimana struktur-struktur sistem saraf otonom. Bisa kalian lihat sendiri. Adapun fungsi dari sistem saraf otonom ini, sistem ini membantu mengantar tekanan arteri, motilitas, dan sekresi gastron, intestinal, penggosongan kantung kemih, berkeringat, suhu tubuh,
dan masih banyak lagi. Saraf efferent atau saraf motorik terbagi menjadi 4 divisi, yaitu 1. SSO memiliki 2 divisi, sistem simpatis dan sistem parasimpatis. 2. Sebagian besar organ yang diinervasi oleh SSO menerima inervasi ganda dari saraf yang berasal dari kedua divisi. 3. Divisi simpatis dan parasimpatis pada SSO secara antinomis berada dan berfungsi antagonis. 4. Kedua divisi memiliki 2 neutron di antara SSP dan efektor. Pertama atau neutron preganglionik terletak dalam SSP. Divisi simpatis A. Badan sel neutron preganglionik terletak pada tanduk lateral substansi abu-abu dalam segmen toraks dan lumbal bagian atas medula spinalis. B. Akson termilinisasi disebut serabut preganglionik keluar melalui radiks ventral bersama dengan serabut efferent somatik. C. Serabut preganglionik menjalar seperti ramus komunikas putih menuju ganglion terdekat pada rantai ganglion simpatis paravertebral yang terletak di sepanjang kedua sisi kolumna vertebra. Divisi parasimpatis atau divisi kraniosakral memiliki neutron preganglionik panjang yang menjulur mendekati organ yang terinvasi dan memiliki serabut postganglionik pendek. Efek fisiologis sistem simpatis dan parasimpatis. Pada dasarnya, fungsi dari sistem simpatis adalah untuk memobilisasi energi dalam situasi yang membuat stres melalui peningkatan frekuensi jantung, tekanan darah, konsentrasi gula darah, dan aliran darah ke otot rangka. Sistem parasimpatis bekerja berlawanan dan sistem simpatis. Sistem ini mengubah dan menyimpan energi melalui penurunan frekuensi jantung dan tekanan darah serta stimulasi saluran pencernaan untuk memproses makanan. Efek fisiologis sistem simpatis dan parasimpatis. C. Kedua sistem ini bekerja di bawah sadar untuk mempertahankan lingkungan internal atau homeostatis. Ujung saraf tepi. Ujung saraf bebas tidak memiliki lapisan seluler dan terdapat dalam kulit, jaringan ikat, dan pembuluh darah. Saraf ini merasakan nyeri, sentuhan ringan, dan suhu tubuh. Ujung saraf berkapsul terbungkus dalam bermacam jenis kapsul dan terletak di kulit, otot, tendon, persendian, dan organ tubuh. Reseptor berikut ini berkapsul. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.